Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat DCSC Perspektif dimanapun Anda berada. Hari ini kita bertemu lagi pada podcast yang ketiga untuk menghadirkan satu tamu yang spesial yang jauh dari sana. Mungkin sudah bisa Anda lihat di layar. Beliau adalah salah satu duta besar kita di New Zealand, Bapak Tantowi Yahya. Selamat sore Pak Tantowi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sudah lama kita tidak ngobrol seperti ini. Iya betul Pak. Kita terakhir ketemu mungkin setahun lalu Pak ya, sebelum COVID ya Pak ya. Gimana, sehat-sehat Indonesia? Alhamdulillah sehat Pak, sehat-sehat. Jadi hari ini saya mohon maaf Pak, saya sengaja pakai jersey Arsenal. Sebenarnya ini untuk mengingatkan Bapak, untuk membuli Bapak sebenarnya. Karena tim Liga Inggris yang jarang juara. Gimana Pak? Jadi Pak Tantowi ini adalah penggemar Arsenal. Jadi para penggemar Arsenal di Indonesia pasti Anda harus berbangga karena salah satu dubes atraktif kita itu adalah penggemar Arsenal. Walaupun klubnya ya sedang berjuang lah seperti itu. Monggo Pak kalau ada komen. Ada komen sekali. Tadi malam ini Pak, menang Pak sama Molde Pak di Europa League. Ya, lumayan lah. Lumayan Pak ya. Problem Arsenal cuma satu. Apa tuh Pak? Labil. Labil. Ya. Tapi sebenarnya ya, kalau berbicara semua liga sekarang, sudah tidak ada lagi zaman seperti MU di bawah Ferguson, ya. Zaman Barcelona di bawah Pep, ya. Di mana bisa dipastikan ketika mereka bertanding, 90% itu menang. Ya. Jadi dua klub itu sangat dominan, sangat stabil. Sekarang ini sudah tidak ada lagi klub seperti itu. Semua klub itu angin-anginan semuanya sekarang. Malah sekarang Liga Inggris Everton Pak ya, yang di atas ya. Ya tapi ya begitu. Iya, tapi ini bagus juga. Jadi itu yang membuat liga sepak bola di Eropa itu menjadi dinamis. Kalau dulu itu kan kita udah capek. Betul. Kalau kita berbicara Liga Inggris pasti Big Four-nya itu juga. Ya, betul. Berbicara mengenai Liga Spanyol, Big Four-nya itu juga. Yang agak dinamis itu sebenarnya ya Liga Italia, ya. Ya. Tapi sejak Juventus berkuasa mengerikan juga Pak, 9 tahun Pak. terakhir kemarin. Iya. Dengan Bayern Munchen di Bundesliga. Saya nggak ada lawan. Nggak menarik liga seperti itu. Nah sekarang ini tiba-tiba Leicester lompat ke atas bahkan pernah jadi juara. Nah sekarang Everton itu menarik. Tapi ya bukan berita yang bagus buat Arsenal sebenarnya. Arsenal harus kembali ke masa Dennis Bergkamp saya kira Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Tantowi atas waktunya. Mungkin kita tidak akan bicara serius-serius banget, tapi juga nggak santai-santai banget. Kita mix Pak, karena banyak request dari milenial untuk kita buat podcast karena era sudah berubah dan maka DCSC yang alhamdulillah setiap bulan sebenarnya mengadakan FGD off air sebelum COVID tentunya Pak. Sekarang nggak bisa ada FGD ya, makanya kita shifting ke digital. Tema kali ini cukup menarik. Tema kali ini adalah kami mengambil tagline pria multitalenta. Ya, pria multitalenta adalah Pak Dubes kita ini. Mengapa demikian? Karena saya mungkin tidak sangat dekat dengan Pak Tantowi atau Pak Tiwai kami memanggilnya, tapi beberapa tahun sempat membantu beliau dan yang kami tangkap dari beliau salah satu, tentu banyak ya, tapi salah satu yang sangat saya rasakan orang ini multitalenta. Apa aja bisa gitu. Apa aja bisa. Ini Anda bisa lihat misalnya dari mulai musik, host dan sebagainya. Nah, saya ingin tahu Pak, mungkin teman-teman milenial juga ingin tahu bagaimana rahasianya untuk bisa memanage bakat. Ya mungkin satu bakat dulu lah gitu. Apalagi Bapak banyak gitu. Rahasianya apa Pak kira-kira? Ya, saya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya itu diberkahi dengan berbagai skill dan skill itu saya pelihara dan saya asah dan pada akhirnya itu membawa banyak keberuntungan bagi saya. Saya ambil contoh misalnya ya.
Ya. Kesukaan saya pada dunia nyanyi, meskipun sebenarnya mediocre, biasa-biasa saja, Ya. tapi karena saya memilih jalur yang tidak mainstream, yaitu country music, maka saya menjadi pemain yang diperhitungkan, bahkan menjadi top of mind kalau orang berbicara mengenai musik country. Ya. Kalau misalnya saya memilih genre lain, belum tentu saya bisa muncul atau survive karena saingannya begitu banyak. Kemudian saya diberkahi dengan kemampuan untuk berbicara, membawakan acara, Pak. di depan publik, dan yang lebih penting ketika kita berbicara di depan publik itu adalah kemampuan untuk meyakinkan orang ya bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Nah, ini kan menarik ya. Betul. Nah, yang ketiga itu terkait public speaking itu bagaimana kita bisa menyederhanakan bahasa kita itu sehingga apa yang kita komunikasikan itu nyampe ke publik. Secara mudah dicerna gitu, Pak ya? Mudah dicerna. Ya. Jadi kalau berbicara canggih, berbicara sophisticated, ya nggak ada gunanya kalau orang nggak ngerti maunya kita apa, orang tidak membeli pikiran kita, tidak membeli produk kita. Nah, saya juga mempunyai katakanlah skill ya di bidang politik, itu adalah suatu kemampuan yang saya sadari betul dari kecil itu saya punya itu. Namun saya menunggu waktu yang tepat sampai saya akhirnya memberanikan diri untuk terjun sebagai politisi praktis. Ya. Jadi cara saya itu adalah sadari kemampuan kita, kemudian kembangkan, ya, dan kemudian aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kurang lebih yang saya bisa share dengan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Pak Dubes. Saya yang underline tadi, kita harus kembangkan atau maksimalkan potensi kita yang ada, gitu ya Pak ya? Benar yang ada. Nah, yang berikutnya, bagaimana Bapak bertransformasi secara cepat Pak? Atau dalam bahasa lain mungkin adaptif. Misalnya dari dunia infotainment dunia hiburan di tanah air, waktu itu artis pembawa acara termahal kalau menurut saya di masa itu Pak ya, tiba-tiba tertarik ke politik. Tentu dunia yang mungkin 180 derajat berbeda. Dan politik juga nggak nyaman-nyaman amat. Pasti banyak kritik. Sementara Bapak sebenarnya sudah selesai menemukan semuanya di kebahagiaan quote-unquote lah ya, di dunia hiburan. Tapi mengapa mengambil tantangan yang penuh risiko ke politik, Pak? Pada dasarnya dalam hidup ini saya mengimani, saya menggunakan kata mengimani prinsip hidup bahwa saya itu hanya melakukan apa yang saya suka, dan saya suka melakukannya. Jadi ini terjemahan dari bahasa Inggris, I do what I love, and I love what I do. Sepertinya Nal, apa yang saya lakukan itu lompat-lompat, kemudian berwarna-warni. Padahal sesungguhnya tidak. Yang saya lakukan itu adalah profesi-profesi yang saya sukai, gitu. Semuanya, ya. Dari begitu banyak pilihan, saya memilih untuk menjadi receptionist waktu itu awal karir saya. Meski saya itu mempunyai kesempatan untuk merambah ke profesi lain, tapi saya suka menjadi hotelier. Pertama itu sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, dan yang kedua menurut saya itu akan terasah di situ karena saya mempunyai passion untuk berbicara dengan orang. Ya, nah kemudian dari sana saya melompat menjadi seorang salesman. Sama Nal. Modalnya itu apa? Komunikasi kan gitu. Bicara Pak ya? Bicara. Nah, dari salesman kemudian saya mendapatkan kepercayaan dari perusahaan saya menjadi public relation manager. Makin sama Nal. Modalnya adalah komunikasi baik verbal ya maupun langsung gitu ya. Nah, kemudian saya terjun menjadi artis, utamanya sebagai pembawa acara, ya modalnya adalah komunikasi. Ketika kemudian saya menjadi politisi, kemudian menjadi anggota parlemen, ya sama, Nal. Semuanya itu komunikasi. Parlemen itu adalah parle bicara. Parle bicara. Jadi sesungguhnya apapun yang saya lakukan hingga saat ini, kemampuan utama yang mendukung itu adalah berbicara di depan publik atau komunikasi massa.
Oke. Jadi kalau ini saya nggak bongkar, bagus juga Nal. Ya. Banyak orang melihat ini orang macam-macam sih dikerjain gitu. Ini Pak ya, apa kalau bahasa quote-unquote-nya hiperaktif kemana-mana gitu Pak ya. Iya benar tidak sebenarnya. Saya tuh ngikutin jalur saya aja. Jalur saya itu Oke. adalah Public speaking ya. ya public speaking, communication base. Communication Gitu. based. Nah sehingga ketika saya lompat-lompat itu, saya tidak pernah mengalami suatu cultural shock atau keterkagetan yang begitu besar sehingga akhirnya saya itu give up. Nggak ada, Nal. Oke. Jadi pada dasarnya Saya ada catatan menarik mengenai communication base ini tidak ada culture shock Pak ya. Jadi beberapa tahun saya membantu Bapak itu memang yang tadi Bapak underline adalah menyederhanakan isu yang complicated gitu ya. Jadi kami katakanlah saya gitu ya yang punya disiplin ilmu politik seperti itu S1, S2 segala macam, tapi begitu bicara hal yang sama itu tidak semenarik Pak Tiwai gitu loh atau Pak Tantowi gitu loh. Nah, ini tidak hanya saya, teman-teman di sekitar kita pun mengakui itu. Artinya kalau saya punya produk A yang ngomong saya mungkin yang beli 5, tapi kalau saya punya produk A yang saya suruh bicara Pak Tantowi mungkin yang beli 100. Nah, ini yang hebatnya. Mengapa Bapak sekarang bisa jadi dubes dan sebelumnya juga jubir segala macam, jubir capres ataupun jubir partai dan sebagainya. Nah, bagaimana memaksimalkan itu, Pak? Saya punya kemampuan bicara sedikit, tapi kadang-kadang nggak pede juga gitu, Pak. Gimana Pak kira-kira, Pak? Untuk cepat menyerap itu, Pak. Oke. Modal utama yang kita harus miliki itu adalah empati, Nal. Siap. Jadi empati kepada lawan bicara. Seorang penyanyi dia akan sukses kalau dia itu tidak menyanyikan lagu yang sama untuk audiens yang berbeda-beda. Oke, Pak. Dia nggak bakal sukses begitu. Jadi lagu itu harus disesuaikan dengan audiens kita. Nah, audiens itu kan kemampuannya, daya terimanya, latar belakang sosial, latar belakang budaya itu kan beda-beda. Ya. Kalau kita hantam kromo, nggak mau tahu lagu yang sama kita nyanyikan ke semua hadirin, ke semua audiens, ya kadang sukses, ya kadang enggak. Nah, kita kan tidak mau nyanyi seperti itu. Kita maunya ketika nyanyi, ya sukses gitu. Kalau kita nggak bisa, ya jangan ambil. Karena maka kalau kita memaksakan diri, yang terjadi hanyalah sebuah kegagalan. Ya kan begitu. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Ada audiens yang benar-benar menggilai musik rock. Saya disuruh nyanyi di situ segede apapun honornya, nggak bakal saya terima. Nah, karena 80% bahkan lebih yang akan saya temui itu adalah kegagalan. Gitu. Nah, ketika kita berbicara isu yang audiensnya udah lain. Ketika kita berbicara mengenai satu isu, katakanlah politik. Politik itu kan untuk banyak orang itu adalah isu yang tidak menarik. Orang belum apa-apa sudah prejudis kalau sudah politisi yang ngomong gitu. Jadi kita sudah punya beban yang sangat besar ketika yang ingin kita sampaikan itu adalah isu politik dan disampaikan oleh seorang politisi. Kita kan tahu, Nal, di tanah air itu lembaga yang tingkat kepercayaannya rendah itu adalah DPR. Parlemen, ya. DPR. Ini pengakuan dari mantan gitu. Parlemen, Pak ya. Pengakuan. Oh iya betul. Kemudian profesi yang dicurigai oleh masyarakat ya salah satunya itu adalah politisi. Nah, jadi kita mempunyai beban yang sangat besar. Nah, beban ini jangan ditambahi lagi dengan ketika kita bicara dalam gaya yang tidak sama dengan audiens yang akseptansinya itu rendah, kemudian audiens yang tingkat kepercayaannya terhadap kita itu rendah. Jadi kita ditantang sedemikian rupa, lagu yang sama tapi dinyanyikan dengan gaya yang disesuaikan dengan audiens kita. Saya bisa, Nal, seperti lo kan lama sama gue 5 tahun lebih waktu di parlemen gitu. Ya, isu yang sama itu kan harus beda-beda. Kita lagi ngomong di TV misalnya, ya, terus lagi ngomong di kampus, ya, lagi kampanye, isunya bisa sama. Nah, tapi ketika ngomong di kampus, kita ngomong dengan bahasa yang sederhana juga tidak bakal diterima. Pasti kita akan dilecehkan. Tapi ketika kita ngomong di televisi, ingat, Nal, yang nonton televisi itu kebanyakan sebagian besar adalah rakyat. Betul, Pak. Rakyat yang tinggal di desa, di kampung-kampung. Nah, kalau kita menggunakan standar bahasa di kampus,
atau standar bahasa debat di parlemen, nggak nyambung debat kita. Mereka bubar. Ya, komunikasi kita dengan audiens itu nggak bakal nyambung gitu. Ya. Apalagi ngomong di TV yang segmentasi penontonnya itu adalah rakyat kebanyakan gitu. Ya. Jadi ini masalahnya mindset aja. Mau nggak kita merubah gaya bahasa kita? Nah, saya lihat banyak kegagalan ya para pembicara itu adalah itu tadi, lagu yang sama dinyanyikan untuk semua halayak. Ya, jadi lagu yang sama jangan sampai kita ulangi terus dengan ton atau nada yang sama. Intinya itu, Pak ya. Iya. Yang penting itu adalah lihat halayaknya. Halayak, ya. Oke. Kita kembalikan lagi, kita ngomong ini mau nyambung nggak dengan orang-orang itu? Tergantung tujuannya, Pak ya, berarti Pak ya? Iya, tergantung tujuan. Nah, ini juga terkait sepertinya sederhana dalam komunikasi politik juga halayak itu penting gitu ya. Tapi memang survei membuktikan banyak speaker yang gagal untuk menjangkau itu, terutama politisi gitu ya, seperti di Amerika sekarang yang terjadi dan sebagainya, di mana hasilnya sampai sekarang belum kelihatan. Nah, saya meng-underline ini bahwa tadi ada satu kita harus down to earth atau rendah hati untuk masuk ke wilayah audiens. Katakanlah kalau audiensnya memang tidak selevel dengan kita edukasinya atau pendidikannya, tentu harus dengan bahasa yang lain. Nah, saya beberapa tahun mengikuti Pak Tantowi ya dalam di parlemen itu, saya lihat memang kemampuan untuk adaptasi dalam quote unquote adalah rendah hati ya Pak ya, bukan rendah diri ya, rendah hati itu cukup menonjol. Misalnya yang paling sampai sekarang tidak bisa saya lupa itu adalah ketika Bapak memeluk Pak Urip, mungkin Bapak masih ingat Pak Urip di Tangerang waktu itu, yang mohon maaf beliau punya sedikit kelainan kulit ya. Mungkin sebagian orang yang orang biasa pun akan berpikir gitu loh, apakah nanti ada impact atau, tapi Pak Tantowi cuek aja, peluk-peluk aja gitu. Nah, spontanitas macam itu saya katakan ke audien, ke para netizen sekarang itu tidak ada kamera Pak ya, sama sekali Pak saat itu ya. Tidak ada kamera dan ya Bapak memeluk aja gitu ya. Jadi dan beliaunya ya dengan senang hati, malah senang sekali gitu. Jadi yang punya penyakit kulit dan sebagainya. Nah, kenapa Bapak melakukan itu? Apakah tidak ada pertimbangan Bapak posisinya di atas katakanlah seperti itu, tapi Pak Urip masyarakat biasa, kira-kira Pak? Bagi saya, siapapun orang yang saya temuin itu adalah orang yang saya istimewakan. Kalau tidak, saya tidak mau ketemu orang itu. Atau tidak perlu saya membuat effort untuk ketemu orang itu. Setiap kali saya memutuskan saya ingin ketemu si A, si B, si C, pasti orang itu istimewa di depan mata saya, termasuk Pak Urip ya. Nah, kemudian yang kedua, saya juga telah melakukan berbagai macam pembelajaran. Ada beberapa penyakit yang sebenarnya serem kelihatannya, tapi sebenarnya tidak menular. Termasuk penyakitnya Pak Urip atau Pak Arif sih, Pak Urip ya. Pak Urip. Nah, itu kan bukan penyakit yang menular. Jadi perlu riset dulu Pak ya? Oh iya, kita harus melakukan riset ya. Salah satu dari kunci kesuksesan itu adalah persiapan, Nal. Persiapan itu termasuk di dalamnya adalah riset ya. Jadi untuk berbicara di depan publik yang sukses, 75% kuncinya itu adalah persiapan yang matang. Nah, saya juga pada waktu Zainal kan ikut pada waktu kita memutuskan untuk bertemu dengan Pak Urip, saya sudah melakukan berbagai macam kajian. Jadi saya tahu pasti bahwa penyakit yang diderita oleh beliau itu adalah bukan penyakit yang menular. Oke Pak, kita sekarang sedikit ke bidang Bapak sekarang, karena tadi di parlemen sudah. Bapak sekarang menjadi dubes Indonesia di New Zealand, cukup penting saya kira karena banyak aspek ekonomi dan politik luar negeri, bahkan juga sekarang ditunjuk sebagai dubes keliling. Nah, dubes keliling ini menurut saya sangat istimewa karena apa? Karena dia tidak bicara tempat, tapi bicara isu. Bagaimana dia mengendalikan isu yang saat ini mungkin cukup penting ya, tentang bagaimana tentang isu Papua gitu. Nah, kira-kira sampai sekarang apa yang bisa Bapak deliver ke teman-teman di kalangan muda gitu ya? Bagaimana cara pandang kita sebenarnya di tengah banyaknya isu di dunia digital sekarang tentang Papua seperti itu, Pak? Pertama, saya ingin menjawab dulu pertanyaan Zainal. Penting tidaknya ya sesuatu yang diberikan kepada kita, sesuatu yang kita pegang itu tergantung kita sendiri, Nal. Jadi sabut kelapa ya,
ketika dia dijadikan topi, posisinya di atas kepala kita, sangat terhormat. Ya. Tapi ketika dia dibuat sebagai keset, ya kita injak-injak. Ya. Jadi ini lebih kepada mindset, kepada attitude kita terhadap benda tersebut, terhadap kepercayaan tersebut. Pos Selandia Baru ini sebelum saya datang, mohon maaf Zainal dan teman-teman tahu pasti, ini bukan pos penting. Bahkan ketika saya dirumorskan waktu itu untuk menjadi dubes di Selandia Baru, bahkan banyak teman-teman saya di Komisi 1 yang mempertanyakan, "Tok, lu serius mau jadi dubes di Wellington? Ngapain lu ngabis-ngabisin waktu 3 tahun itu untuk satu pos yang kita sendiri itu nggak nganggap itu penting." Nah, bagi saya ini justru tantangan. Jadi sekali lagi, penting atau tidak tergantung kita menyikapinya gitu loh. Jadi ibarat ini barang, ya, misalnya saya pegang handphone, mahal atau tidak tergantung kita mengemasnya. Kalau kita sendiri menganggap ini tidak penting, ya orang lain itu akan dengan mudah mengatakan ya nggak penting. Tapi kalau kita mengemasnya, mempackage-nya, membangun narasi-narasi yang mendukung bahwa ini penting, maka alam itu akan bekerja dan mereka bersatu mengatakan bahwa ini penting. Nah, Selandia Baru itu, mohon maaf saya sampaikan, ya dianggap tidak penting, ya dia menjadi tidak penting, terutama di depan Komisi 1 DPR RI gitu. Itu bukan stereotip kita, tradisional kita seperti itu, Pak ya. Betul. Sehingga teman-teman di Komisi 1 itu tidak pernah menganggap pos Wellington itu penting gitu, Selandia Baru itu penting. Padahal tidak sebenarnya, ya. Tidak, banyak isu-isu yang menarik meski ini negara kecil. Salah satunya itu tadi adalah isu Papua, ya. Kemudian banyak ketergantungan kita secara ekonomi, secara pendidikan. Ingat, Selandia Baru ini adalah salah satu negara yang sangat generous, sangat baik hati, banyak sekali memberikan beasiswa kepada dunia. Nah, itu tugas kita untuk merebutnya. Kemudian ada ilmu-ilmu tertentu yang hanya dimiliki oleh mereka gitu. Apa misalnya, Pak? Misalnya ilmu pendayagunaan sumber daya alam terbarukan. Masih jarang, Pak. Nah, iya, khususnya untuk uap. Ya, mereka nomor 1 di dunia. Ya. Orang yang paling pinter, orang yang punya ekspertis nomor 1 dan diakui dunia untuk uap itu, ya, gas itu adalah Selandia Baru. Nah, sedangkan kita, ya, itu mempunyai reservoir untuk uap terbesar di dunia kandungannya. Cadangan gas kita, Pak ya. Iya, cadangan terbesar di dunia. Nah, ini kan tinggal mengawinkan cadangan terbesar di dunia dengan ekspertis yang sudah teruji dan diakui. Itu kan tugas kita men-link itu. Nah, jadi ketika saya di sini tantangan saya akan buktikan bahwa Selandia Baru itu adalah pos penting yang akan nanti dibicarakan oleh orang-orang di Indonesia. Alhamdulillah, Nal, itu kan sudah mulai kelihatan hasilnya. Jadi sekali lagi, Nal, itu penyikapannya. Jadi saya sebelum jawab pertanyaan Papua tadi, ada cerita sangat menarik nih, Nal. Jadi ini lagu country, karena I'm a countryman, jadi banyak sekali inspirasi saya itu dari lagu-lagu country. Jadi ada cerita ini, Nal, tapi ini true story. Jadi Dolly Parton itu membuat lagu, judulnya tuh Coat of Many Colors. Jaket yang terdiri dari banyak warna. Banyak warna itu tuh nggak kenapa, Nal? Karena terbuat dari perca. Tahu perca nggak? Kain bekas. Kain bekas gitu, ya. Nah, potongan-potongan kain bekas yang dikumpulkan oleh ibunya, karena ini keluarga miskin, Nal. Sedangkan ini mau masuk musim dingin. Nah, keluarga itu tidak mampu untuk memberi winter coat. Jadi ibunya itu pada waktu musim panas itu ngumpulin, Nal, perca-perca yang sudah tidak dipakai. Dijahit sama dia, Nal. Dijahit, dijadikan coat musim dingin. Nah, itu kan sebenarnya benda yang biasa aja. Bukan biasa aja, Nal. Itu benda yang sebenarnya udah nggak berguna, Pak ya? Ya, tidak berguna. Dan orang tahu itu perca. Tapi ketika dipakai dengan rasa bangga oleh si anak ini,
kemudian dia buat narasi. Nah, itulah yang penting tuh narasi. Narasi. Ya. Ini adalah sesuatu yang saya pakai dengan bangga karena dibuat oleh ibu saya dengan cinta. Ya. Dia kumpulkan selama 1 tahun bahan-bahan ini dari tempat yang berasal dari mana-mana, sehingga jadilah produk seperti ini. Apa yang terjadi, Nal? Produk ini menjadi produk berharga, dihargai oleh teman-temannya. Naik, Coba Pak, ya? kalau misalnya dia tuh naik, coba kalau dia sebaliknya, aduh, ini perca-perca, ini kelihatan banget nih gue orang miskin, maka orang akan ngikut mengatakan bahwa itu adalah barang yang buruk. Ya. Nah, jadi di dunia ini kalau menurut saya itu adalah penyikapan dari kita, ya. Jadi ngebayangin dong kalau misalnya saya dapat pos kelas A, Ya. ya makin top lah itu kan. Makin top, ya. Ya, posnya udah bagus, Ya. kita angkat lagi, ya kan. Saya teringat, Pak, mungkin sebelum Bapak lanjut ke Papua, saya ingat tahun kemarin Bapak membuat terobosan yang mungkin jarang ya dilakukan oleh dubes-dubes di negara lain, yaitu Pacific Exposition. Itu pertama kali menurut saya ada di Selandia Baru, Pacific Exposition, nggak pakai nama Indonesia justru, tapi pakai nama Pasifik. Padahal ya pasti punya tujuan politik. Tapi maksud saya, bagaimana Bapak mengemas itu? Saya teringat tadi Bapak bilang bahwa jangan anggap nggak penting, tapi yang penting adalah kemasan dan cara pandang kita dan narasi. Nah, di sini Bapak menjalankan menurut saya 2 hal, kemasan dan narasi. Dan saya kira Pacific Exposition cukup sukses, Pak. Mungkin cerita sedikit, Pak. Pacific Exposition, Pak. Jadi, Nal, kalau kita garis bawahi ya, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ya, jangan bekerja business as usual, maka hasilnya akan usual, gitu. Jadi saya suka banget itu. Jadi jangan bekerja itu business as usual gitu, 9 to 5, kemudian tidak berusaha untuk memberikan yang lebih, ya pada ujungnya ya nggak terjadi apa-apa. Ya, 3 tahun, 5 tahun kita bekerja, ya nggak ada sesuatu yang dikenang, nggak ada sesuatu yang menjadi produk berharga. Jadi jangan bekerja tuh business as usual. Berikan jangan biasa-biasa saja, Pak ya. Jangan biasa-biasa saja. Jadi berikan lebih dari apa yang bisa kita berikan. Berikan lebih dari apa yang diharapkan oleh pemerintah. Oke, saya jawab satu-satu. Ya. Pacific Exposition itu adalah proyek kita dalam merangkul negara-negara di Pasifik, gitu. Nah, jadi proyek besarnya itu adalah Pacific Engagement yang kemudian diumumkan kepada dunia menjadi suatu program yang namanya Pacific Elevation. Pacific Elevation itu adalah komitmen Indonesia untuk bersama-sama membangun masyarakat di Pasifik melalui berbagai kerjasama kemanusiaan, berbagai kerjasama di bidang ekonomi, dan berbagai macam kerjasama di bidang peningkatan sumber daya manusia. Mengapa ini penting? Ada 2 hal, Nal. Pertama, Indonesia itu sesungguhnya adalah Pasifik. Mengapa Indonesia tidak dianggap Pasifik? Karena dunia itu selalu memotret Indonesia dari Samudra Hindia, sehingga kita itu akhirnya menjadi negara Asia, bagian dari komunitas negara-negara Asia, bangsanya bangsa Asia. Padahal Indonesia itu juga terletak di Samudra Pasifik. Itu ada 5 provinsi kita yang ada di situ, Nal. Provinsi-provinsi yang ada di wilayah timur Indonesia. Ada 2 Papua, ada 2 Maluku, ada NTT. Bahkan bibir pantai Sulawesi Utara itu menghadap langsung ke Pasifik. Sehingga kalau saja dunia itu memotret Indonesia dari Pasifik, maka sesungguhnya Indonesia itu juga adalah Pasifik. Salahkah dunia? Tidak salah, Nal. Salahnya itu kita tidak mengklaim itu. Jadi kita cukup puas, bahkan sangat puas selama ini dikenal sebagai pemain di Asia, dikenal sebagai negara Asia, bangsanya dikenal sebagai bangsa Asia. Padahal orang Papua, orang Maluku, orang NTT, mereka bukan orang Asia. Mereka itu orang Melanesia, orang Polinesia. Beda banget, beda kulit, beda rambut, beda tradisi. Ya kan nggak fair kalau dibilang kita Asia. Ya kan? Nah, jadi fakta demografis bahwa kita secara kultural, secara ras, masyarakat timur di Indonesia itu belong to Melanesia dan Polinesia. Kemudian secara geografis, beberapa provinsi kita juga terletak di Samudra Pasifik. Kita klaim itu, Nal.
Itulah kerjaan saya selama 3 tahun terakhir ini, dan alhamdulillah didukung sepenuhnya oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Jadi frekuensi saya dengan Ibu Menteri Luar Negeri itu sama. Sangat sulit Nal bekerja kalau misalnya tidak didukung oleh atasan langsung. Sangat sulit. Nah, dalam hal ini Ibu Retno Marsudi itu bukan saja dia teman lama saya, mantan mitra di Komisi 1, tapi lebih daripada itu kita mempunyai banyak sekali kesamaan khususnya dalam politik luar negeri kita untuk wilayah Pasifik. Jadi atas izin dan dukungan beliau, saya gas betul. Saya klaim bahwa Indonesia is also Pacific. Nah, berkat lobby, ya berkat narasi, berkat pendekatan-pendekatan yang out of the box, melalui second tier diplomacy, melalui budaya, melalui musik dan lain sebagainya, dapatlah Nal pengakuan itu. Ya, ada pengakuan ada, Pak? Oh iya dong, Nal. Pertama itu masyarakat indigenous Selandia Baru itu sendiri, masyarakat Maori, ya melalui pendekatan-pendekatan yang saya sebut tadi, akhirnya sadar ya bahwa oh iya ya, sebagian dari bangsa Indonesia itu adalah bangsa Polinesia. Kemudian masyarakat di Pasifik yang berasal dari ras Melanesia mulai menyadari oh iya ya, ternyata ada bagian-bagian dari bangsa Indonesia itu yang merupakan rumpun dari Melanesia. Nah, ini jadi gerilya safari kita selama 3 tahun lebih ini membuahkan satu dukungan bahwa Indonesia akan mengadakan sebuah pameran terbesar yang pernah ada, yaitu pameran dagang, pameran investasi dan budaya, dan juga pameran pariwisata. Nah, karena ini diadakan untuk negara-negara Pasifik dan diadakan di Pasifik, maka kita menggunakan Pacific Exposition. Tidak mudah, Nal. Tidak mudah, Nal. Mengapa saya sebut tidak mudah? Karena barang ini belum pernah ada sebelumnya. Betul. Dan kedua, dilakukan atau dikerjakan oleh negara yang selama ini dipersepsikan sebagai bukan bagian mereka, yaitu Indonesia. Dan diadakan di negara mereka, yaitu di Selandia Baru. Nah, jadi ini merupakan pekerjaan kolaboratif ya, yang dibangun oleh kami yang ada di Selandia Baru sebagai penggagas, didukung oleh perwakilan-perwakilan kita yang ada di Pasifik. Kita punya perwakilan di Fiji, Australia tentu saja, dan kita punya perwakilan di Papua Nugini. Kita kerja keroyokan ini, dan didukung sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi kita bergerak. Jadi pertama saya kulonuwun dulu kepada Selandia Baru. Karena Selandia Baru itu dianggap sebagai pemain inti, ya, sebagai saudara tuanya negara-negara Pasifik. Jadi setelah kita jelaskan bahwa kita bukan ancaman, kita ingin menjadi bagian, karena kita juga bangsa Pasifik, ya, kita negara Pasifik. Oke, mereka memberikan agreement. Setelah itu kata New Zealand, bagaimana dengan Australia? Oke, bilang that's my second job. Gimana Pak, Australia gimana Pak? Biasanya agak berat Pak kalau Australia. Oh ya, jadi ini kita dengan kerjasama dengan perwakilan kita di Canberra, dan tentu saja Ibu Menteri Luar Negeri sendiri berhasil meyakinkan Australia bahwa Indonesia juga seperti Australia. Kalau lihat peta, Australia itu kan tidak semuanya di Pasifik. Iya, betul. Sebagian juga menghadap ke Samudra Hindia. Asia. Bahkan sekarang tim sepak bolanya juga maksudnya AFC, Pak. Bukan di situ lagi. Bukan di Oceania lagi. Betul. Iya. Nah, jadi dengan bantuan dari semuanya, khususnya Kementerian Luar Negeri, Australia juga memberikan dukungan, ya. Tidak selesai nih sampai di situ. Karena di kawasan Pasifik ini ada 2 superpower yang saling memacu hegemoni mereka, yaitu Amerika dan Tiongkok. Ya, betul. Ya, jangan sampai kita menjadi power play gitu loh, ya. Betul. Ya kan? Jadi ancaman mereka. Nah, alhamdulillah, Nal, saya mempunyai kedekatan yang sangat baik dengan dubes Amerika di sini dan dubes Tiongkok di sini. Saya lakukan pendekatan, Nal. Tentu tidak melalui sekali pertemuan. Saya berikan mereka pengertian, alhamdulillah mereka mendukung. Jadilah Pacific Exposition itu. Jadi Pacific Exposition itu dicatat oleh sejarah orang-orang Pasifik bahwa Indonesia lah
yang pertama kali mengadakan pameran dagang, investasi, pariwisata, dan budaya terbesar dan paling komprehensif di negeri ini. Iya. Itu bagi bangsa Pasifik. Bagi politik luar negeri kita, itu juga menjadi catatan. Betul. Gebrakan paling besar kita selama sejarah Ya. Kementerian Luar Negeri loh, nah. Betul, Selama betul. sejarah Kementerian Luar Negeri itu adalah Pacific Expo. Itu ada di Kompas. Ya, betul, Ya. betul. Kompas menyebut itu. Ya. Ya, pada waktu edisi hari ulang tahun kemerdekaan kita. Jadi capaian terbesar ya politik luar negeri Indonesia adalah Pacific Expo. Ketika Pacific kita berhasil Expo. mendobrak itu, gitu itu Luar mengenai biasa. Pacific Expo. Jadi mungkin tadi prosesnya saya yakin tidak semudah yang Bapak ceritakan 10 menit, 15 menit di sini. Saya yakin panjang tuh ya, mungkin berbulan-bulan. Tapi satu hal yang menarik bahwa saya pernah baca artikel Bapak di salah satu media, Jakarta Post atau Sindo waktu itu ya, bahwa marketing politik yang tadi Bapak jelaskan sangat cukup sukses gitu, tidak mungkin bisa jalan kalau tidak ada dukungan finansial yang kuat untuk Kemlu, TNI dan sebagainya, lembaga-lembaga penting, super penting itu. Nah, kita tahu bahwa postur anggaran kita nggak bagus-bagus amat karena kita negara berkembang dan sometimes kita juga harus berbagi dengan kebutuhan pokok dan sebagainya, infrastruktur dan segala macam. Nah, bagaimana Bapak membuat gebrakan sebesar Pacific Exposition yang sangat menjadi highlight di mana-mana gitu ya, dengan biaya yang seadanya, Pak? Saya yakin biayanya nggak besar, Pak, kalau dari negara. Nah, bagaimana create kita untuk out of the box thinking lagi untuk menjawab handicap itu, Pak? Nah, bikin Pacific Expo itu adalah 60% dari anggaran KBRI Wellington 1 tahun. Jadi nggak mungkin kita bikin itu. Betul, makanya itu big question for me and I think teman-teman. Jadi gini Nal, jadi membangun semangat Indonesia Incorporated itu adalah isu. Nah, itu jadi kita ditantang bagaimana kita bisa meyakinkan semua stakeholder terkait, baik pemerintah, swasta maupun kampus, bahwa untuk merebut simpati, menanamkan eksistensi dan pengaruh Indonesia di luar negeri tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri. Kita mempunyai keterbatasan sumber daya manusia dan juga kita mempunyai keterbatasan sumber daya dana. Iya, betul. Jadi udah pasti itu. Jadi agar sukses maka harus ada yang namanya itu total football. Total football. Ya. I like this word. Iya. Jadi total football. Kalau mau sukses semua bidang itu kita harus total football. Istilahnya itu tidur sebantal, mimpinya pun harus sama. Jangan sampai tidur sebantal, mimpinya beda-beda, ya. Nah, syukur alhamdulillah Nal, kami ini berhasil meyakinkan stakeholder terkait di Jakarta, baik pemerintah maupun swasta, untuk mendukung gagasan besar ini. Nah, akhirnya mereka itu tergugah dan mereka mendukung ini. Jadi tanpa mereka, betul yang Zainal sampaikan tadi, nggak mungkin. Duit dari mana KBRI Wellington? Duit dari mana, Pak? Kita tahu lah, Pak, gitu, Pak. Untuk bikin itu. Tapi Nal, you know me lah. Kita pernah kerja 5 tahun. I believe in the power of dream. Jadi semua itu harus dimulai dari mimpi. Ketika kita tidak bermimpi, maka tidak akan kemana-mana. Ya. Setelah mimpi itu kita pelihara, ya, akhirnya menjadi satu tujuan. Tujuan itu juga tidak kemana-mana ketika dia belum dituangkan dalam sebuah konsep. Nah, konsep inilah yang kita jajakan ke mana-mana. Nah, jadi proses itulah yang saya pelihara dan didukung sepenuhnya oleh teman-teman di KBRI Wellington. Jadi saya punya mimpi bahwa Indonesia itu harus hadir. Ya, harus mempunyai pengaruh di Pasifik dan itu sesuai dengan harapan dari Presiden Jokowi. Presiden itu pada bulan Maret tahun 2018 itu manggil menteri-menteri terbatas dalam sidang kabinet terbatas, instruksinya sederhana Nal, ya. Saatnya Indonesia ya bermain lebih aktif di kawasan Pasifik. Itu satu Nal. Kedua, dengan tangan di atas. Ya. Jadi kita bermain di Pasifik tapi tangan di atas, ya. Itu adalah instruksi dari Presiden yang merupakan juga instruksi dari Wakil Presiden Yusuf Kala waktu itu. Pak Yusuf Kala bilang kita ini kan
anggota G20, ya, Ya. anggota segala macam. Masa masih minta ngemis-ngemis? Iya, iya. Sudah saatnya kita membeli. Nah, jadi kami di sini, Nal, dan teman-teman di Kementerian Luar Negeri mencoba mengaktualisasikan mimpi Presiden tersebut, menghadirkan pengaruh di kawasan Pasifik dengan tangan di atas. Oke. Nah, itu mimpi, Nal. Ya. Kemudian saya pelihara mimpi itu menjadi tujuan saya di sini. Tujuan saya nggak pernah lari dari situ. Saya tuangkan dalam bentuk konsep Ya. saya jual, jadilah barang itu. Jadilah itu barangnya. Luar biasa. Pak, sekarang sedikit bicara tentang New Zealand, Pak. Ada satu yang pasti menarik, itu adalah New Zealand sebelum-sebelumnya tuh nggak dikenal, katakanlah gitu ya, di forum-forum internasional. Tapi sejak Ibu Jacinda Ardern ini cukup dikenal karena beliau menampilkan sisi yang unik yang tadi Bapak out of the box juga, misalnya humanismenya muncul ketika bawa anak ke parlemen dan sebagainya. Jadi orang juga akhirnya melihat Selandia Baru seperti itu. Juga yang terpenting adalah tragedi Christchurch Pak ya, waktu itu Ibu Ardern ini cukup simpatik ya memberikan ini. Nah, bagaimana opini Bapak tentang PM Selandia Baru itu? Ketika dia dipercaya oleh partainya untuk menjadi Perdana Menteri, usianya itu masih sangat muda, 37 tahun, perempuan pula gitu. Luar biasa. Tidak mempunyai banyak pengalaman ya. Untuk menghantarnya menjadi seorang Perdana Menteri. Ya. Jadi dari sisi kecukupan modal ini nggak cukup, gitu. Nah, tapi orang ini mempunyai determinasi yang sangat tinggi. Ya, tentu saja dia pinter, ya. Kemudian dia decisive dan mempunyai determinasi. Ya, jadi kombinasi pinter, decisive, dan determinasi itu saya rasa berlaku bagi semua pemimpin dan calon pemimpin. Ya, tidak mungkinlah pemimpin yang tidak pinter, kemudian bimbang, ya, dan tidak mempunyai determinasi itu akan sukses menjadi pemimpin. Nah, saya perhatikan betul karena saya menjadi saksi sejarah bagaimana Jacinda itu bermula dari seorang yang sangat diragukan, akhirnya menjelma menjadi tokoh dunia. Saya sebut tokoh dunia karena ya dia melegenda udah sekarang ini karena keberhasilannya mengatasi dua krisis besar. Pertama adalah krisis terorisme di Christchurch tahun lalu, dan juga krisis kemanusiaan yaitu pandemi COVID-19 ini. Jadi modalnya itu adalah pinter. Nah, pinter ini tidak selalu konotasinya ke dia. Pinter itu bisa juga memanfaatkan orang lain. Nah, Jacinda ini pinter sekali memanfaatkan orang-orang di sekitarnya. Jadi ketika dia membuat kebijakan, ya, baik kebijakan pemerintah maupun kebijakan yang lebih tinggi lagi berupa undang-undang, itu pijakannya itu adalah rekomendasi dari para ahli, rekomendasi dari akademisi, dan rekomendasi dari para politisi, baik dari pemerintah maupun dari oposisi. Itulah yang kemudian diolah oleh dia, kemudian menjadi undang-undang dan menjadi peraturan-peraturan. Nah, kalau pola itu dipergunakan rasanya, Renal, ya, undang-undang maupun peraturan yang akan dibuat itu nggak bakal melenceng. Iya, betul, Pak, ya. Kan gitu. Jadi science based, Pak, ya. Science based. Ya. Betul. Kemudian yang kedua, pinternya itu orang ini pinter mendengar, Nal. Pintar sekali dia mendengar, gitu. Sehingga dia berhasil mengabsorb semua hal-hal baik. Kemudian ketiga, ini juga penting, orang ini pintar berbicara di depan publik. Dia ini bahkan diakui sebagai salah satu pemimpin dunia yang merupakan komunikator publik terbaik. Jadi dia itu santai aja, isu-isu berat seperti penembakan di Christchurch ya, yang menimbulkan korban jiwa dan luka yang sangat besar. Kemudian COVID yang sekarang ini sedang berlangsung. Dia setiap hari itu mengebrief masyarakatnya dengan bahasa yang sangat sederhana, sangat sederhana, gampang dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. Nah, itu kepintarannya dia. Kemudian kedua, dia decisive. Decisive itu artinya ketika dia harus ngambil keputusan, dia nggak bakal noleh. Ketika dia yakin itu benar,
maka keputusan itu diambil. Contoh, Ya. ketika penembakan di Christchurch, dia tahu salah satu penyebabnya itu adalah kepemilikan senjata yang tidak diatur di negerinya. Ya. Semua orang boleh beli senjata, pabrik senjata, toko senjata ada di mana-mana. Itu dulu di amandemen undang-undangnya. Ya, dia ngamandemen undang-undang nggak ada orang sipil boleh punya senjata kecuali profesi-profesi yang mengharuskan dia memegang senjata. Akibatnya industri senjata di sini mati, toko senjata akhirnya jadi toko mainan. Sekarang tutup Pak itu Pak. Undang-undang itu berhasil Pak ya? Undang-undang itu berhasil dan dibuat hanya dalam waktu 30 hari. Luar biasa, 30 hari. Jadi dia berhasil meyakinkan kawan dan lawan bahwa kita harus amandemen undang-undang ini. Kita kan tahu di mana-mana di Amerika aja mengamandemen undang kepemilikan senjata itu nggak pernah berhasil. Nggak bisa. Karena kuatnya lobby, ya kan? Ya. Lobby dari industri senjata. Ya kan? Iya, lobby industri senjata. Nah, dia berhasil. Itu salah satu contoh. Jadi dia sangat decisive. Kemudian ketika terjadi COVID ini, dia nggak tanggung, dia berani bikin lockdown. Ya. Iya. Lockdown pertama Pak ya? Pertama kalau nggak salah ya? Lockdown. Kemudian beberapa waktu kemudian lockdown kedua, dia dikritik nggak ada urusannya nggak ada. Karena menurut dia ini yang terbaik. Dari mana dia tahu terbaik? Rekomendasi itu tadi. Iya. Rekomendasi para ahli, rekomendasi akademisi, gitu. Sehingga dia meyakini betul bahwa inilah cara terbaik untuk memutus rantai transmisi, ya dari COVID ini. Nah, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mempunyai determinasi. Ya. Jadi dia tahu betul negara ini mau dibawa kemana. Oke, Pak. Ya. Dan dia terus saja ikut itu. Itulah yang membuat ketika pemilu lagi dia landslide. Santai aja, menang terus Pak ya? Iya, yang milih dia bukan hanya orang partai dia, partai tetangga juga milih dia akhirnya. Iya. Kurang lebih begitu, Oke. Nah, dari situ kita sedikit ke tadi Pak ya. Habis dari Papua dari Pacific Exposition tentu Bapak pasti ada tugas yang lebih besar, yaitu Duta Besar Keliling di Pasifik. Saya kira Pak ya, logika berpikirnya sederhana. Kalau Pacific Exposition itu gagal, katakanlah, nggak mungkin Bapak jadi Duta Besar Keliling. Logika saya begitu. Ceritanya gampangnya gitu Pak ya. Nah, sekarang Bapak jadi Duta Besar Keliling dan Bapak punya visi The Pacific Way. Nah, kira-kira apa Pak ini Pak? Karena ini narasinya kurang Pak, kalau Pacific Way ini Pak. Belum Pak. Jadi, ayo kita besarkan Pak. Pacific Way itu apa Pak? Kira-kira. Jadi ya yang lo sampaikan tadi betul. Pacific Exposition itu adalah breakthrough kita sekaligus menjadi legacy saya nantinya. Legacy KBRI Wellington, itu legasinya Ibu Retno Marsudi, legasinya Pak Jokowi. Bahwa kita membuat suatu gebrakan besar di Pasifik melalui program yang namanya Pacific Exposition. Dan terus terang itu ya mengangkat pamor. Bukan hanya Tantowi Yahya, tapi KBRI Wellington beserta segenap stafnya. Jadi nama kita naik gitu loh. Bayangkan aja perwakilan kecil yang selama ini nggak dianggap bisa memberikan kontribusi berarti bagi politik luar negeri Indonesia menjadi program kebanggaan Kementerian Luar Negeri. Dari perwakilan yang kecil banget, kecil banget gitu loh. Jadi being small itu saya bilang, being small itu must not disencourage you to do something big. Kurang lebih begitu. Ya, kita berada di perwakilan besar juga kalau kita tidak mempunyai angan-angan besar juga tidak akan besar gitu. Tergantung orangnya artinya Pak. Ya tergantung kitanya. Kayak sabuk kelapa tadi Iya betul. Taruh kepala jadi roti, ditaruh di bawah dia jadi keset. Nah, jadi memang back to your question, kita punya isu di Pasifik ini, yaitu isu Papua. Kelompok separatis Papua ini patut kita akui banyak mempunyai pendukung dan simpatisan di negara-negara di kawasan Pasifik. Alasannya sederhana, ya pertama karena kesamaan ras. Mereka merasa senasib dan sepenanggungan sesama orang Melanesia, orang Papua itu kan Melanesia, makanya negara-negara Melanesia seperti Vanuatu, Solomon Island,
kemudian Tuvalu itu paling kenceng Betul. ya Betul. dukung itu karena ya alasannya itu ya mereka saudara Iya, gitu iya. ya. Kemudian ada faktor agama di situ. Mereka kan Kristen, seolah-olah mereka itu intimidasi oleh negara yang mayoritas penduduknya itu Muslim. Iya. Jadi mereka ciptakanlah narasi-narasi ada ketertindasan. Iya. Pemeluk agama minoritas. Ya kan begitu. Nah, kemudian yang ketiga ini kontribusinya besar sekali, Nal. Kesalahpahaman mereka mengenai apa yang terjadi di Papua. Ya. Nah, kesalahpahaman ini diproduksi oleh orang-orang yang memang sedari awal tidak suka dengan Indonesia ada di Papua. Baik orang Papua yang ada di tanah air, berikut pendukung-pendukungnya. Pendukungnya itu bukan hanya orang Papua, banyak juga non-Papua. Ya. Gitu loh ya. Maupun pendukung mereka yang ada di luar negeri. Ya. Jadi mereka terus menyebar narasi yang menyesatkan akal sehat, kemudian memutarbalikkan fakta. Ya, misalnya itu narasi yang dibangun itu Papua bergabung ke NKRI itu tidak sah. Ya. Di mekanisme Papera tahun 1969 itu penuh kebohongan, penuh intimidasi. Sementara di sisi lain mereka sendiri nggak bisa menghadirkan fakta. Kebohongan itu di mana? Ya, intimidasi itu bentuknya apa? Ini kan semuanya basisnya katanya. Katanya. Kemudian narasi yang dikembangkan juga itu terjadi genosida. Masya Allah, ya apa iya pemerintah kita itu ngebunuhin bangsa kita sendiri, gitu ya kan? Kita kan dari awal ketika Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 itu, semua wilayah Indonesia dari Sabang Merauke itu merdeka. Ya, dari orang Aceh yang Islam sampai dengan orang Papua yang Kristen, semuanya merdeka karena itu adalah Hindia Belanda. Ya, Hindia Belanda kan kita asalnya itu. Lihat peta ya. Semuanya itu wilayah dari Hindia Belanda. Jadi ketika kita merdeka itu azas hukum internasional mengatakan ketika satu negara merdeka, maka wilayahnya itu adalah wilayah yang sama ketika mereka masih menjadi koloni. Ya kan gitu. Negara mana jadi, gitu Pak ya? Tinggal bekasnya ya. Betul. Jadi ketika kita merdeka itu ya orang Papua juga merdeka. Jadi menjadi suatu hal yang lucu ketika mereka bilang mereka mau merdeka lagi. Dan merdeka dari siapa? Ya, penjajahan. Lah siapa yang menjajah? Penjajah kita itu kan Belanda. Ya kan? Dan kita sudah merdeka dari Belanda. Nah, itu yang narasi yang terus hiperbola oleh mereka. Nah, kemudian ketiga terjadi penindasan secara kultural, penindasan secara politik, dan lain sebagainya. Ya, padahal kita tahu di Papua itu banyak sekali program-program afirmasi, baik afirmasi dalam bidang sosial, budaya, pendidikan maupun politik. Hanya di Papua, kepala daerah berbagai tingkatan itu harus orang Papua asli. Betul, harus Papua. Zainal orang Jawa punya duit kaya, terus mau ikut pilkada di Papua nggak bakal bisa. Nggak bisa, Pak. Ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif demokrasi itu melawan hakikat demokrasi, Demokrasi itu kan sama rata, ya kan gitu. Tapi untuk Papua tanda kutip ini kita abaikan itu, karena ini afirmasi, ya. Kemudian orang Papua diberikan karpet merah untuk masuk ke perguruan tinggi yang top di Jawa. Ya, mereka nggak perlu tes. Ya, sebagaimana kita ya, harus diberikan kuota, ya. Kemudian dalam bentuk APBD bagi hasil mereka terbesar dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, gitu. Otsus gitu Pak ya? Iya, ini kan payungnya Otsus semuanya. Ya, kemudian anggaran atau APBD yang diberikan ke mereka itu dari sisi per kapita dalam bentuk per orang itu berbelas-belas kali lebih besar dibandingkan orang Jawa atau orang Sumatera. Ya kan gitu. Jadi semuanya sudah kita berikan ke mereka. Ya kan? Jadi yang mereka sebut penindasan secara kultural, penindasan secara politik, penindasan secara ekonomi, di mana itu Ya, pembangunan masif
Ya. ya, terjadi pembangunan infrastruktur yang tidak ada di tempat lain. Itu adalah upaya presiden, upaya pemerintah untuk membangun akses agar supaya tidak ada wilayah di Papua itu yang tidak bisa lagi terjangkau oleh kemajuan. Nah, tapi ini kan diputarbalikkan, ditutup. Yang dijual itu adalah sebaliknya. Nah, ini informasi dijual kepada dunia, termakanlah oleh banyak negara, termasuk negara-negara di Pasifik ini. Apa salah kita? Salah kita itu selalu terlambat dalam mengklarifikasi berita-berita yang salah tersebut. Dan insya Allah ini tidak akan terjadi lagi. Ya, jadi kita begitu ada info yang salah, kita langsung klarifikasi, kita verifikasi. Itu isu kita di Papua itu yang sekali lagi tidak bisa sepenuhnya diberikan kepada Kementerian Luar Negeri dan perwakilan-perwakilannya baik di Pasifik maupun negeri-negeri atau negara-negara yang terkait langsung atau tidak dengan isu Papua. Tapi ini total football now. Semua harus bekerja demi keutuhan NKRI. Ya. Nah, yang menarik juga Pak, mungkin di bagian akhir ini tentang pentingnya public diplomacy atau juga digital diplomasi yang beberapa waktu belakangan juga sering Bapak ulas ya tentang itu. Nah, salah satunya adalah digital diplomasi dan public diplomasi. Sejauh apa ini penting terkait tugas Bapak di Duta Besar Pasifik Keliling itu, Pak? Ya, dunia sekarang ini kan dunia yang sudah terkoneksi secara digital. Seperti kita sekarang ini kan tanpa digitalisasi nggak mungkin. Kita bisa ngomong real time, nggak ada delay, ya, jarak beribu-ribu kilometer gitu. Saya bisa lihat Zainal pakai kostum Arsenal yang menjadi lebih ganteng gitu kan. Nah, begitu juga di Pasifik ini. Nah, jadi digitalisasi itu menjadi sesuatu yang maha penting. Sekaligus konektivitas itu menjadi isu kedua yang menjadi concern di Pasifik setelah perubahan iklim. Ya, jadi perubahan iklim itu menjadi kekhawatiran nomor satu masyarakat di sini. Mereka takut betul dengan meningkatnya level air laut itu akan membuat negerinya tenggelam. Kalau tenggelam mereka mau kemana? Itu menjadi kekhawatiran. Nah, kedua dalam konteks sekarang ini adalah konektivitas. Konektivitas itu baik secara fisik maupun secara telekomunikasi. Jadi transportasi yang menghubungkan dari satu negara kepulauan ke negara kepulauan lain itu masih menjadi isu. Inilah yang membuat terjadinya isolasi yang pada akhirnya membuat ekonomi mahal, kemudian akses pasar mereka menjadi terbatas. Kemudian yang kedua adalah konektivitas terkait telekomunikasi. Tidak semua negara-negara di Pasifik itu sudah internet sufficiency atau berkecukupan dalam bidang internet. Masih banyak negara yang masih mempunyai isu. Nah, inilah yang menjadi permasalahan dan diharapkan negara seperti Indonesia itu dapat memberikan bantuan. Nah, public diplomacy itu menjadi pilihan yang sangat seksi dalam kaitan untuk mendesiminasi informasi-informasi yang benar dan terverifikasi mengenai Indonesia, khususnya mengenai keadaan Papua. Itu yang kita terus lakukan ya dalam berbagai cara ke seluruh atau berbagai lapisan masyarakat yang ada, baik di Selandia Baru maupun di Pasifik. Jadi persoalan Papua ini adalah persoalan persepsi, Persepsi, Pak. Ya, persoalan narasi, Pak ya. Iya, persepsi ini harus dibangun dengan narasi-narasi yang benar. Persepsi mereka yang salah bahwa Papua dijajah, nah, itu harus kita benari. Persepsi mereka bahwa Papua itu terbelakang, tertinggal, ya. Padahal kan nyatanya kan sebaliknya. Ya, saya berani tanggung bahwa Jayapura, Manokwari itu adalah salah satu kota yang paling maju di kawasan Pasifik. Gitu Pak ya. Karena kan kita jarang tuh Pak mengeksplor Fiji, Vanuatu segala macam. Bapak kan sering keliling Pak. Secara umum bisa digambarkan Pak seperti apa gitu Pak? Seperti kota di kita. Alhamdulillah, sejak saya di parlemen dulu, saya tuh sering ke Pasifik. Dan terus terang nggak banyak anggota parlemen itu, termasuk Komisi 1 tuh yang tertarik untuk ke Pasifik. Ngapain gitu ya? Ya, ngapain. Nah, saya itu karena ada ketertarikan dengan Pasifik, zaman di Komisi 1 tuh saya pernah ke Solomon Island, saya pernah ke Fiji. Nah, apalagi kalau sekarang ini saya memang
di sini ya saya hampir semua negara Pasifik itu pernah saya lihat. Ya saya bangga mengatakan ya Jayapura itu kota tercantik di Pasifik. Jadi saya itu selalu menghimbau kepada pusat, di samping kita mengundang orang-orang Pasifik, termasuk wartawan untuk datang ke Papua, datang ke Maluku, datang ke NTT, lihat langsung nih, seeing is believing, ya. Kemudian pada sisi yang lain, kita juga harus lebih banyak mengirim orang-orang Papua, khususnya ya, orang Maluku, untuk melihat saudara-saudara mereka di Pasifik. Ya, pertama adalah untuk membangun silaturahmi sesama ras Melanesia, Polinesia. Kedua, untuk mereka membandingkan gitu loh. Ya, gimana kemajuan mereka, kita dengan kita gitu loh. Dan Bapak saya lihat sudah memulai ya, beberapa kali saya lihat ada trip itu, culture exchange ya, antara Papua, Maluku, dan negara-negara di Pasifik, Pak ya. Nah ini dia, Nal, saya suka banget di pertanyaan kamu ini. Jadi pertanyaan ini sekaligus mengikis habis, mengapa sejak Tantowi jadi duta besar di Pasifik, di Selandia Baru ini, kurang dapat porsi gitu, kesenian-kesenian dari luar Indonesia Timur. Ya. Oke. Ya karena bagi saya udah cukup, Nal. Bahwa Indonesia dikenal dengan Balinya, Indonesia dengan Jawa itu udah cukup. Udah existing Pak itu Pak ya? Udah existing. Tugas kita itu adalah bagaimana juga Indonesia itu dikenal dengan budaya-budaya Pasifiknya. Nah, oleh karenanya sejak saya di sini saya sering banget mengundang teman-teman dari Maluku, dari Papua, NTT gitu ya, untuk tampil di sini. Karena keberhasilan diplomasi itu adalah, mohon maaf ini Nal, menyamakan frekuensi. Iya, harus sama dulu Pak ya. Harus sama dulu, ya kan? Iya. Dan mungkin memang kadang-kadang di titik berhasilnya bukan di hard politik Pak ya, tapi lebih di soft seperti itu, soft power tadi ya. Kita kenal soft power itu kadang-kadang tidak terlalu kelihatan tapi penting. Nah, mungkin Bapak ada komentar tentang soft power tadi Pak. Ya, orang Pasifik ini Nal harus kita curi hatinya, harus kita curi mind-nya. Jadi politik frontal itu bukan pilihan di sini, ya. Adu-aduan bener, adu-aduan paling berhak gitu tuh kurang disukai di sini, gitu. Iya. Jadi ketika kita di Pasifik, ya we have to do our politik in Pacific way. Pacific way, makanya muncul itu ya Pacific way. Iya, kalau Indonesian way kita udah pernah coba nih. Iya. Ternyata hasilnya kurang maksimal kan? Iya, betul. Jadi we have to do our politics in Pacific way. Pacific way. Nah, ide ini saya sekali lagi Nal, bukan saya memuji, di endorse betul oleh Ibu Menlu. Oke, Pak. Ya, kita lihat beberapa kali Pak itu Pak. Di endorse betul. Jadi kita harus menyesuaikan, adaptasi gitu dengan kebiasaan orang di Pasifik. Makanya politik luar negeri kita itu Nal tidak bisa copy paste Nal. Kembali lagi ke pembicaraan kita di awal, lagu yang sama itu nggak bisa dinyanyikan untuk semua audiens gitu loh. Iya. Ya. Jadi khusus Pasifik harus pakai lagu yang khusus juga Pak ya? Ya lagunya sama, Nal. Lagu yang sama itu adalah national interest kita. Iya. Karena politik luar negeri itu adalah memperjuangkan kepentingan nasional kita. Tapi aransemennya nggak bisa sama. Iya, betul. Iya, saya modal lagu country nyanyi di mana-mana ya nggak bakal masuk, Nal. Iya. Jika ke kampung saya di Palembang harus ada bau-bau dangdut dikit. Gitu. Iya, betul. Kalau itu lagu country, ya kan gitu. Nah, begitu juga kita masuk ke Pasifik ini. National interest itu it cannot be tidak bisa ditawar. Iya. Kita punya goal yang harus kita reach. Tapi iramanya harus irama Pasifik. Irama Pasifik. Jadi stylenya aja Pak ya, kita down to earth dengan our environment. Tampil dengan saya negara besar, saya negara kaya, ya. Maka yang muncul apa Nal? Arogansi. Arogansi, betul. Arogansi itu udah pasti memblok diplomasi kita berikutnya. Pak, saya kira mendekati terus Pak, tapi nggak akhir-akhir. Saya senang sekali nih. Tapi ini mungkin akhir Pak. Jadi saya kira memang tidak mudah ya. Kita tahu isu Papua ini memang cukup kompleks, tapi kita pernah punya pengalaman Aceh dan Timor Leste bisa selesai. Artinya negara kita negara yang bisa menyelesaikan sejarah, dan saya yakin
suatu saat kita bisa selesaikan. Mungkin di era Bapak, mungkin di era yang lain gitu ya. Tapi saya ada satu cerita yang menarik bahwa Pak Tantowi juga seringkali bisa menjadi icebreaker gitu ketika terjadi kebuntuan. Misalnya ketika di Parlemen Uni Eropa waktu itu di awal-awal 2015, Parlemen Uni Eropa dari Portugis ya, biasanya itu pro Indonesia, kalau nggak salah namanya Eva Maria siapa begitu, tiba-tiba dia agak memblok Indonesia gitu, tiba-tiba di parlemen, dan saat itu Bapak di sana. Nah, bagaimana cerita itu Pak kira-kira? Yang kira-kira bisa memberikan kita learning bahwa ternyata bisa gitu, orang yang sangat kekeh pun bisa kita yakinkan selama ya tadi merebut hatinya gitu Pak. Pertama, Nal, tidak ada orang yang mau dipermalukan di depan publik. Itu hukum alam udah itu. Ya. Benar-benar sesalah-salahnya orang, tapi kalau disalahkan di depan publik, maka dia cenderung untuk defensif. Iya. Ya kan gitu. Sama lah anak kita gitu, udah jelas dia salah gitu. Tapi kalau kita marahin dia di depan adiknya, nggak bakal dia dengar kita. Iya. Jadi itu tadi, Nal, inilah teori diplomasi itu ya. Tidak semuanya itu, kemenangan itu kita rebut di meja perundingan yang banyak orang. Nah, ya, harus ada pendekatan khusus. Kalau di parlemen itu pendekatan setengah kamar. Setengah kamar. Iya. Kadang-kadang ini jauh lebih efektif. Iya. Oh, dibanding dihidangkan di depan publik, yang ada cuman adu. Ya, terjadi dialektika memang. Nah, cuman ujungnya nggak ada biasanya. Betul. Gitu. Ngotot-ngototan aja, Pak. Ya, ngotot-ngototan aja, adu-aduan argumentasi gitu ya. Tapi nggak ada akhirnya. Sedangkan kita itu berdiplomasi itu kan dengan tujuan. Ya. Tujuannya itu adalah bagaimana orang itu bisa sepakat dengan pemikiran kita, tapi di sisi yang lain kita juga bisa menghargai posisi dia. Tapi sekali lagi itu yang tidak bisa ditawar itu adalah national interest kita yang harus kita perjuangkan. Gitu. Itu yang terjadi pada waktu itu Eropa itu Pak ya, di Parlemen Uni Eropa waktu itu Pak ya? Nah iyalah, saya banyak melakukan approach jauh sebelum terjadi semacam debat argumentasi di forum. Ya ini seni, nah makanya makanya diplomasi itu bukan ilmu, diplomasi itu adalah art. Seni. Dan biasanya Bapak punya background art, jadi mungkin bisa mengaktualisasikan ya. Tapi tentu tidak semua, tergantung dari orangnya juga, Pak. Tergantung dari orangnya. Seniman kaku juga banyak, Nal. Betul, Pak. Pak Tantowi, terima kasih atas waktunya. 1 jam lebih sedikit. Ini di Jakarta sudah mau Jumatan, Pak. Jadi saya sekali lagi sangat terima kasih. Mungkin satu kata kunci terakhir untuk generasi milenial yang kira-kira bisa Bapak berikan untuk melihat bahwa Indonesia ini bukan pemain lokal gitu. Kita ini pemain global gitu. Kira-kira apa Pak? Kira-kira bahwa ke depan Indonesia itu punya harapan gitu, atau ya bukan punya harapan. Memang harapannya besar gitu. Sederhana, Nal ya. Satu, penyadaran bahwa Indonesia itu adalah negara besar. Ya. Tapi kita saat ini tidak lagi menjadi negara yang kaya, tidak lagi menjadi negara yang ramah, ya. Yang masih nempel di kita itu adalah Indonesia adalah negara besar, ya. Kaya itu masih tanda tanya besar, ya. Apa iya kita masih sekaya seperti yang kita pikirkan dengan rusaknya alam ya, berpindahnya kepemilikan aset-aset kita, ya. Kan? Apa iya kita masih kaya? Kemudian kedua, kita sebagai bangsa yang ramah itu, ya. Saya rasa itu juga perlu kita pertanyakan, nah. Ya. Apa iya Indonesia masih bangsa yang ramah? Nah, jadi kita jangan lagi dinina-bobokkan kita bangsa besar, kita bangsa kaya, bangsa ramah. Itu membuat kita menjadi terlena. Ya, yang perlu kita pertahankan adalah we are a big country. Dan itu harus menjadi modalitas kita untuk PD. Nah, untuk tidak rendah diri. Kemudian yang kedua,
kita harus tetap mampu menjadi pemain global, ya, dengan tetap memperjuangkan kepentingan dan karakter nasional kita. Artinya apa, Tunal? Bahwa itu tadi, kita harus ngerti betul irama global itu seperti apa. Tidak bisa kita memaksakan kehendak, ini gue. Ya, ini gue itu, dan orang lain nurut, itu bisa dilakukan oleh segelintir negara. Salah satunya adalah Cina. Dia besar, dia kaya, dia kuat. Dia bisa memaksakan itu. Sehingga orang nurut ke dia. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Jadi dalam beberapa hal kita harus ikut juga irama orang lain. Demi apa? Demi tercapainya kepentingan nasional kita. Jadi kita tidak boleh apa tuh yang bangga berlebihan terhadap diri sendiri itu. Chauvinisme. Penyakit chauvinisme ini itu akan membuat kita menjadi orang arogan. Yang akhirnya kita menjadi teralienasi ya, dari pergaulan dunia. Indonesia adalah Indonesia dengan karakter tersendiri, bukan karakter bangsa lain. Oke, Pak. Strong quote, saya pikir di akhir statement dari Pak Tontowi. Sekali lagi terima kasih waktunya, dan teman-teman semua, para sahabat DCSC Perspektif, saya kira kita bisa belajar dari tokoh sekelas Pak Tontowi, yang dimana beliau mengakui sendiri bukan politisi, mengakui sendiri bukan paling ahli di bidang katakanlah di bidang diplomasi, tapi ternyata mampu membuat capaian-capaian. Artinya apa? The dream comes true kalau kita mau bekerja keras, konsisten, dan mau membangun diri, Pak, ya, atau membangun bakat tadi, memanage bakat, memaksimalkan itu, tidak leha-leha. Jadi kita harus melihatnya dari sisi bahwa kita tidak sedang berada pada zona nyaman. Seperti juga tadi yang dibongkar Pak Tantowi terakhir, bahwa stereotip negara kita gemah ripah lojinawi, kaya raya, itu jangan sampai menjadi ini kita terus, karena membuat kita tidak akan maju. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di DCSC Perspektif minggu depan. Terima kasih waktunya Pak Tantowi, semoga sukses selalu di Selandia Baru, sukses selalu di Pasifik, menjalankan Pasifik Way, dan semoga ada kabar-kabar baik, kabar-kabar positif yang kita terima dari Pak Tantowi dan juga para duta besar yang lain di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.